Untuk perjanjian ekstradisi dalam perjanjian yang baru ini, masa retroaktif diperpanjang dari semula 15 tahun menjadi 18 tahun sesuai dengan pasal 78 KUHP. Menurut hasil laporan dan pemantauan kami, seluruh fraksi di Komisi 3 telah menyetujui keputusan tingkat 1. Jadi ini betul-betul keberhasilan pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf Amin di dalam menyelesaikan perjalanan panjang ini. Demikian juga dengan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Korupsi besar di Jiwasraya, Asabri, dan Garuda berhasil dibongkar dan pembenahan total telah dimulai. Penyelamatan aset negara yang tertunda seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil. Banyak orang yang ditengarai melarikan diri ke Singapura, ya. Dengan perjanjian ini kejahatan-kejahatan korupsi, terorisme, pendanaan terorisme, drugs, narkoba, pencucian uang yang bersifat lintas negara dapat kita minta ekstradisi. Menjadi perhatian banyak orang kan Singapura yang sudah hampir 15 tahun ya. Alhamdulillah kita bisa selesaikan, dan saya kira ini kemajuan yang sangat berarti untuk Indonesia, untuk hubungan kita sama Singapura. Indonesia kini telah memiliki senjata untuk melacak tersangka korupsi yang mengambil suaka atau menyimpan uang di Singapura. Senjata ini ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023 tentang perjanjian ekstradisi antara negara Indonesia dan Singapura yang sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 13 Januari 2023. Dengan begitu, maka undang-undang ini sudah berlaku sejak tanggal diundangkan. Diundangkannya perjanjian ekstradisi antara Indonesia Singapura oleh Presiden Jokowi membuka ruang bagi penegak hukum untuk mengekstradisi warga Indonesia di Singapura yang menjadi buronan kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Bait ini pun dinilai banyak pihak dapat menjadi babak baru pemulangan buronan kasus BLBI karena mayoritas obligor atau debitur BLBI berada di Singapura. Undang-undang ini merupakan tindak lanjut dari pemerintah Indonesia dan Singapura yang sudah menandatangani perjanjian ekstradisi di Bintan, Kepulauan Riau pada 25 Januari 2022. Penandatanganan itu dilakukan antara Jokowi dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Setelah perjanjian ekstradisi ditandatangani kedua kepala negara, RUU Perjanjian Indonesia dan Singapura tentang ekstradisi buronan dibawa ke Komisi 3 DPR untuk dibahas bersama Kemenkumham dan Kemlu. DPR kemudian mengesahkan RUU itu menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada 15 Desember 2022. Dalam undang-undang ini diatur sejumlah hal seperti kesepakatan para pihak untuk melakukan ekstradisi, tindak pidana yang dapat diekstradisikan, dasar ekstradisi, pengecualian wajib terhadap ekstradisi, permintaan dan dokumen pendukung hingga pengaturan penyerahan. Sampai dengan tahun lalu, Kementerian Keuangan mencatat bahwa terdapat 46 obligor atau debitur yang sedang ditangani oleh Satgas BLBI. Sebanyak 35 diantaranya berada di dalam negeri, sementara 10 dari 11 obligor yang berada di luar negeri ada di Singapura. Sementara itu, hingga September 2022, Satgas BLBI berhasil menyita aset dengan nilai total 27 triliun rupiah dari para debitur atau obligor. Adapun total aset BLBI yang dikejar negara mencapai 110,45 triliun rupiah, sesuai dengan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020. Menurut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham, Yasona Hamonangan Lauli, perjanjian ekstradisi ini akan menciptakan efek gentar atau deterrence bagi pelaku tindak pidana di Indonesia dan Singapura. Adanya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini juga akan mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana di Indonesia dalam melarikan diri.
Singapura memang dikenal menjadi tempat berkumpulnya para taipan se-Asia memutar uangnya melalui jasa keuangan yang menjadi aset devisa negara semenanjung itu. Sawah ladang para konglomerat Asia tersebar di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Namun, kantor dan markas besar berada di Singapura yang memberi perlindungan khusus untuk transaksi perdagangan hingga meminimalisir pajak para pengusaha. Singapura pula lah menjadi negara paling banyak menyimpan dan mengamankan uang konglomerat Indonesia. Pengusaha rakus berkolaborasi dengan pejabat nakal dan politikus busuk. Pada akhirnya berhasil menciptakan aturan main berbisnis ala mafia. Sudah dipastikan skema bisnisnya melanggar undang-undang, tetapi kekuatan finansial mampu membeli perlindungan hukum dari oknum-oknum penegak hukum yang doyan uang haram. Di Singapura lah semuanya dirancang, dibiayai dan dibagi bersama keuntungannya. Untungnya di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, akhirnya Singapura dibuat takluk. Ini tentu pertanda baik bagi penegakan korupsi di Indonesia, sekaligus menutup celah dari adanya money laundering dan menghindari pajak negara. Padahal sebelumnya kita akui kalau Singapura yang merupakan pemberi utang terbesar ke negara ini terkenal alot dalam menaikkan perjanjian ini. Semoga dengan berita baik ini para pengemplang pajak, koruptor, dan sejenisnya bisa segera diamankan dan dimiskinkan. Sampai ada ungkapan kalau manusia semacam mereka lebih takut disita hartanya ketimbang dihukum mati. Ini berarti sudah tidak ada empati lagi dalam diri koruptor itu saking cintanya pada harta dunia. Kita dukung terus langkah Presiden Jokowi untuk menyita harta para koruptor di luar negeri dan memburu asetnya dimanapun berada. Kalau perlu kasus yang ditangani tidak hanya pada BLBI, tapi juga akan ada satgas-satgas untuk kasus lainnya, seperti Hambalang. Sebentar lagi bakal ada yang tidak bisa tidur nyenyak.